Oke guys, terima kasih buat keluarga besar from Ngali. Siap. Ada Al Burak, Al Rian, Miswar, Ahad. Wawan, Ded. Oke, buat kalian semua minta dukungannya dengan cara jangan lupa like, comment, share, subscribe di Ivan Kepo Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bune Haba, welcome to my YouTube channel Ivan Kepo Official. Dan di episode kali ini secara tidak sengaja kita mengelilingi wilayah Jakarta bagian timur. Nah, kebetulan jadi mengingat masa-masa di mana kejayaan saya dulu, Chef. Sering tampil di sini. Pastinya kalau berhubungan dengan acara kedaerahan, berhubungan dengan kunjungan duta-duta pariwisata, pastinya mampir di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, namun bukan secara globalnya yang kita bahas, guys. Kita akan mengunjungi salah satu kebanggaan aset Nusa Tenggara Barat, yaitu welcome the Anjungan Nusa Tenggara Barat. Nah, kira-kira kita akan mencari tahu sejarah terbentuknya Nusa Tenggara Barat Anjungan ini seperti apa. Pastinya kan belum tahu mungkin teman-teman yang khususnya yang sering pantangin Ivan Kepo Official. Karena kenapa? Sejarah itu penting, guys. Jadi Nusa Tenggara Barat, Anjungan Nusa Tenggara Barat itu kok tiba-tiba berdiri, pasti ada sejarahnya. Siapa yang mendirikannya, siapa orang pertama yang mengajukan sehingga terbentuknya ini. Langsung aja kita akan mencari tahu, tapi saya tidak mau sendiri. Ikutin ya, guys. Ini katanya sih ada salah satu budayawan yang sekaligus kepala bagian di Anjungan Nusa Tenggara Barat, namanya Bapak Suprin Hayasing Kambera. Biasa dipanggil sama orang-orang tuh kalau kesini, Ayah Suprin. Mana ke orangnya? Sepertinya saya mau bertanya. Assalamualaikum. Namanya siapa, Pak? Pak Suprin ya? Oh, bukan. Kalau Pekerja tuh. oh, pekerja kepala pengelola Anjung ini ada nggak di dalam? Ada nggak di dalam? Ada. Oh, ada. Kasih. Yuk guys, kita ikutin. Belajar bunga. Oke, pandangin terus, yuk. Kita mau cari tahu sejarah Anjungan Nusa Tenggara Barat lewat informasi yang up to date, aktual, dan juga real dari Bapak Suprin Hayasing Kambera. Oke, sekarang kita berada di udah lah. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Saya dengan Ivan Kepo mau menghadap, boleh bertemu dengan ya? Mungkin belum saya kenal. Kita tanda saya. Oke, mau ketemu dengan ayah Suprin Hayasing Kambera. Malu. Ayah, halo, apa kabar? Oh, kan iya, 3 hari 3 malam ya. Sama Umi Berlian. Yang mana itu? Dan juga sama Jaman Irama. Beda tuh, kan itu sama dia saja. Pernah dengar orang-orang itu? Iya. Sosok-sosok yang Kan ada. ya. Ayah.
Oh, oke guys, itu bentuk canda tawa, bentuk ekspresi saya ketika ketemu ayah saya gitu. Jadi mungkin orang beranggapan sebagai gila, kenapa tuh Bang? Ya orang seniman. Emang gila ya. Emang gila gal. Oh capek begini ya. Jangan dulu. Oke, dan terima kasih. Selamat datang Bunda Abaya. Tahu-tahu aja. Alhamdulillah. Sini berapa sini? Oke, boleh. Oke, tadi sempat dapat info ayah tuh udah ganteng lagi katanya Oh gitu. gitu, alhamdulillah. Iya, karena sempat berita tuh sempat 1 tahun yang lalu masa pandemik telah meninggal yang namanya Bapak Suprin Hayasin Kambera. Aku kok udah bilang menjalik. Bener. Jadi dengan segala macam kabel apa segala udah begitu. Ternyata foto pas lagi di Bekasi dan di Iya. Terus sekarang udah makin ganteng. Alhamdulillah. Kan udah makin maco. Alhamdulillah. Nah, ayahnya maco, anaknya. Laki bro, main futsal ya. Main bola aja. Main bola. Lebih bagus. Oke nih, ayah di luar dari canda tawa kita tadi, Iya. kedatangannya Ivan Kempo Official ini, banyak sih yang ingin kita kupas dan cari tahu. Iya. Cuman durasinya karena sangat singkat, secara umum aja. Kita dulu aja. Gimana ya? Depan aja yuk. Ayo, yuk. Depan aja. Oh ada di depan. Iya. Nggak ada orang kan? Nggak ada. Aku sukanya berdua. Tiap pulau na gahirawi pahu kau nangaha ai nangoho doro rawu a fu ba oi tumpora fati dawa uramago wa ura Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ivan Kempo Official. Nah, dan senang rasanya saya pribadi ya, karena emang dari zaman pertama saya datang ke ibu kota itu orang pertama yang menjadikan saya seorang ya bisa dibilang lumayan dikenal lah dengan kekurangan kelebihan adalah sosok Ayah Suprin Hayasin Kambera. Namun kita tidak akan membahas yang gimana nih Ivan bisa dilihat tuh bla 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 nanti di episode berikutnya. Sekarang kita mau ngebahas guys, kok bisa ya posisi dan anjingan yang lainnya. Oke, boleh Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun. Oh ya Allah, guys, kalau yang di luar Nusa Tenggara Barat ataupun yang belum mengerti bahasa arti dari Punehaba, yang kan namanya Punehaba itu apa kabar? Punehaba, kabar tahun, apa kabar? Kabar baik. Nah itu dia maknanya. Oke, yang pertama, ini Anjungan Nusa Tenggara Barat ini sejak kapan berdirinya mulai? Nama, Ayah. Ya. Sejak kapan ini dibangunnya Anjungan Nusa Tenggara Barat? Oh ya. Baiklah. Event official ya. Ivan Kempo Official. Oh, sorry. Event Tempo official. Jadi gini Ivan Kempo, anjungan ini dibangun Pada tahun 1970-an. Kita belum lahir loh. Benar ya? Belum. 70. Ya. Saya sedang masih berusia 4 tahun waktu itu. Terus saya Dan diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1975. 20 April 1975. Ya, itu diresmikan taman ini seluruhannya. Anjungan NTB ya, kita ngomong anjungan NTB ini. Khusus anjungan NTB dan ada beberapa anjungan lain itu didirikan langsung oleh Ibu Tin. Ya, dengan biaya oleh Ibu Tin. Jadi Pak Harto, oke, ya, kenapa? istrinya presiden kedua. Iya, Jadi jadi emang- Pak Harto. Betul. Ya. Jadi zaman itu emang kental sekali dengan zaman Orde Baru yang memang terlihat sangat kental keindonesiaannya waktu itu. Betul. Ya, terus saya
terutama Istana Tua Samawa ini dibangun oleh Ibu Tin. Yang ini? Iya, ini Samawa. Jadi sebenarnya ini rumah konsepnya untuk Sumbawa Iya. atau malah Bima Dompu. Soalnya kesannya sih mirip. Oh gitu. Rumah ini adalah diambil di Sumbawa karena rumah ini adalah sebagai apa namanya, lambang kebesaran kerajaan Sumbawa dan juga sebagai cagar budaya. Sebagai cagar budaya di provinsi NTB. Rumah ini rumah kayu terbesar di dunia. Wow, rumah kayu terbesar. Saya pikir karena banyak selama ini taunya di Sulawesi gitu lah. Mohon Iya. maaf ya. Iya. Tapi ternyata rumah kayu terbesar itu adalah Iya. Rumah Istana Dalam Loka Samawa namanya. rumah guys. Ingat ya, rumah istana Dibangun dalam oleh arsitektur dari Taliwang. Taliwang. Iya. Oke. Nah, beliau membangun istana ini sebagai wujud peradaban kerajaan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Gitu. Apalagi pertanyaannya? Oke, yang kedua, yang membedakan Anjungan Nusa Tenggara Barat ini dengan anjungan yang lain mungkin menurut Ayah itu apa? Seperti apa ya? Karena menggabungkan 3 suku yang berbeda, Tatar, Samawa, Bojo. Salah satunya mungkin seperti itu nggak ya? Oh iya, sebenarnya ada 3 rumah yang dibangun di sini. Dua Sumbawa, Ya. dari oleh suku Samawa. Samawa. Kemudian rumah Lombok, Sasak dari ya. suku Sasak. Sasak. Itu ada rumahnya. Sementara Bima dan Dompu dari suku Bojo nggak ada. Udah 40 tahun tidak dibangun. Kenapa demikian Ayah? Tidak Coba ada yang keluarin peduli. Ayah. Tidak ada yang peduli. Iya. Terlalu kuat politiknya kali ya. Iya, sibuk dengan Sibuk. masing-masing sendiri. Padahal kalau dilihat nggak seberapa Iya. sih nilai atau anggaran yang akan dikeluarkan kan? Murah kok. Murah. Cuma 200 juta rumah 200 pesta. juta. Proposal tinggal ini Iya. disposisi Kita kelar. saya bikin proposalnya tapi nggak dihiraukan. Ya ampun. Rumah Lengge juga nggak ada dihiraukan juga. Iya sih. Itu kan ada budaya Bima Dompu sebenarnya. Harus ada di sini. Udah berpuluh-puluh tahun saya ngoceh-ngoceh sendiri menghadap ini pejabat-pejabat yang banyak uangnya. Gitu loh, pemerintah, termasuk DPRD loh. Wow. Dan padahal ya setiap mohon maaf ya, bukan menyinggung masalah event yang diadakan dengan melibatkan Sanggar Suprin Hayasin Canberra yang di match and meet dengan beberapa sutradara handal asal Bima Dompu pun di sini tampak para tokoh dan sesepuh tuh hadir semua di sini. Betul. Kenapa mereka nggak bergerak hatinya di sebenarnya ya? Iya, sebenarnya bukan tokoh-tokoh daerah aja sih, tapi pemerintahnya. Pemerintahnya lah ya. Pemerintahnya yang punya uang. Tolonglah. Katanya mau dibangun sekarang, tapi nggak tahu deh. Jadi apa tidaknya. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini ya PR buat kita semuanya. Tolong siapapun nanti, yo, mari kita semangat untuk melihat lagi Anjungan Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima itu tidak ada. Ini bangunannya mana? Mana? Oh, ini nggak habisin biaya yang gimana-gimana, murah, sida kalau kata Murah, Bengkok. musida. Oke, ayolah Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan juga Kota Bima. Yo, jangan yang di daerah juga diperhatiin juga biasa-biasa aja, nggak ada yang Oh, kemarin kan Bima baru ulang tahun. ulang tahun ya. Iya. Dompu juga ulang tahun. Iya, 13 betul. April. Tolonglah bangunlah rumah adatnya masing-masing di sini. Betul. Lahannya ada loh, kesiapkan. Ada lahannya. Ada, kasihan, siapa doang. Oke. Tolong dibantu ya Bu ya, Ibu Oke. Bupati ya, Bapak Bupati juga ya. Amin. Oke, yang berikutnya. Dulu zaman-zaman kita sebelum pandemik dan eksis-eksisnya Ivan diorbitkan sama Ayah dengan posisi yang emang sangat dispesialkan karena kemampuan juga sih. Nah, event-event yang mendatangkan event budaya dari daerah setelah pandemi ini akan diberlakukan lagi nggak sih Ayah? Atau kira-kira ini program apa aja sih yang nanti akan dijalankan ke depannya biar Anjungan ini Lebih bagus lagi. lebih bagus Ya. lagi. Saat sekarang sedang ada renovasi total anjungan daerah dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Karena
yang pegang Taman Mini saat ini bukan lagi Yayasan Harapan Kita, diambil alih oleh Kementerian Teknik Sekretaris Negara. Maka sekarang event Tempo ini sendiri kan, Aduh, banyak dari sekali mobil-mobil, tukang-tukang berlalu lalang. Mereka itu sedang merenovasi anjungan daerah atau Taman Mini keseluruhannya. Tapi mohon maaf Pak ya, dari renovasinya ini apakah akan mengurangi rasa? Dulu kan kental banget nih Anjungan dengan khasan yang emang diterapkan sama mohon maaf dari Ibu Tin segala macam dengan nuansa etnik berbagai provinsi gitu misal. Apakah itu akan dirubah atau hanya mempolesnya lebih cantik lagi atau gimana ini? Nah, di samping dirubah, karena ketika zaman Ibu Tin dulu itu anjungan daerah itu tidak mempunyai pagar. Nah, kemudian dibangun ada pagar, sehingga saat ini pagar-pagar semua anjungan daerah dirombak, dihilangkan gitu loh. Seperti sekarang kan nggak pakai pagar nih. Oke, jadi yang terakhir Ayah, nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di episode berikutnya. Ayah yang terakhir, nah hal-hal yang paling signifikan yang wajib keluarga besar Nusa Tenggara Barat ataupun yang ingin datang memakai jasanya Anjungan Nusa Tenggara Barat, kira-kira untuk nyewa gitu kan, satu kali pertunjukan di sini butuh budget berapa sih Ayah di sini Ayah? Panggungnya kan beda nih, saya lihat panggung paling simple, elegan, kokoh, eksklusif dan berkelas itu cuma di Anjungan Nusa Tenggara Barat. Betul ya. Betul Pak Jempong. Iya dong. Itu sebenarnya panggung ini dibangun untuk masyarakat daerah Sasambo, Sasa, Samawa, Bima, Dompu, agar mereka bisa menampilkan kesenian daerahnya masing-masing di sini, untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya-budaya tradisional daerahnya masing-masing, seperti tarian Lenggo, tari Ujakadanda, tari Once, tari Nguri, dan lain-lain sebagainya. Tari Haji Jati, tari Pataku Monca, yang ada di sanggar Wedding Organizer Hayashi Prihatin Canberra, ya kan? Nah, ya yang cuman kan nggak setiap hari harus kita datangin berapa budget yang kita harus keluarkan kan? Misalkan kalau mereka harus diperlakukan untuk orang daerah. Nah, misalnya tiba-tiba ini kan kosong nih, jedahnya mungkin sebulan per 6 bulan sekali baru datang event-event dari daerah kan. Nah, pastinya sayang kan kalau emang ada yang mau mempergunakan ini untuk disewakan, bisa nggak sih ya? Oh, bisa juga itu. Bisa tergantung penyewanya. Ya. Aja sih nggak kita pasang tarif gitu loh. Iya, paling kasarnya uang kebersihan gitu sebenarnya. Cuman kalau mereka emang melampaui batas ya kita juga nggak mau ini dong rusak hanya sehari gara-gara kita hanya memberikan kontribusi. Betul sekali Isan. Hanya uang kebersihan yang nggak gitu juga keles. Kalau kapasitasnya 1000 orang, sementara di sini untuk uang kebersihan berlaku untuk 20 orang kan? Iya, rugi dong. Iya. Ya. Oke, saya rasa demikian ya di Event Camp Official secara gambaran garis besarnya bahwa kapan berdirinya Anjungan Nusa Tenggara Barat dan hal-hal apa yang masih kurang dan kita bangkit dan semangat lagi. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan unek-unek isi hati dari seorang ayah Suprin Hayashi Canberra sebagai ayah saya, guru saya, apapun yang beliau marah mau apa-apa ke saya tidak pernah ambil hati. Salah satunya itu yang sejak kecil event tema ini saya ajak untuk belajar seni budaya Nusa Tenggara Barat. Soalnya nggak ada lagi yang bisa mewariskan. Biarpun yang lain bisa, tapi nggak sesuai dengan keinginan hati gitu loh. Darah gitu loh. seninya itu. Jadi kita tanpa harus dengan bercuap-cuap, ngomel kiri kanan, bahasa tubuh aja ayah itu udah mewakili semuanya. Nah, itu yang jarang terjadi. Oke, demikian buat teman-teman Event Camp Official. Makasih banyak untuk ayah. Semoga tahun depan udah pulih dan normal kembali. Amin. Dan jalannya oke. Dan kalau terdapat kekurangan mau dimaafkan karena namanya. Terima kasih loh untuk Anjungan Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya.
Dan terima kasih sekali lagi untuk Ayah. Ayah, buat naikin ini jangan lupa dong bilang jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe di Ivan Gempo Official. Oke, ulang. Ayah, hai. Ayah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Ivan Tempo Official.